Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24, tamat. Akhirnya, seorang demi seorang dari 4 istri Butai Hiap itu pun roboh dan Bu Sengkin sendiri akhirnya pun roboh. Dia dan istri-istrinya telah mempertahankan diri sampai titik darah terakhir dan tewas sebagai pejuang-pejuang yang amat gagah perkasa. Perihal mereka ini, dan perihal pertempuran di Gunung Hutan Cemara itu akan selalu dikenang oleh para patriot di sepanjang masa. Mereka yang akhirnya berhasil lolos dari Hutan Cemara itulah yang bercerita tentang kegagahan keluarga Butai Hiap dan pertempuran di Hutan Cemara itu terkenal dengan nama banjir darah di Hutan Cemara. Di antara 100 lebih orang yang melawan pasukan pemerintah, hanya ada belasan orang saja yang berhasil lolos dan selebihnya tewas dengan tubuh hancur di bawah hujan senjata. Akan tetapi, korban para pejuang yang jumlahnya kurang dari 100 orang itu ditebus dengan nyawa hampir 1000 orang prajurit Manchu. Lau Tek Chiang merasa gemas sekali melihat betapa keluarga Pulau Es berhasil menyadarkan banyak pendekar yang kemudian hanya digiring ke kota raja oleh Jenderal Cao seperti yang diminta oleh Cao Chin Liong dan Putri Milana. Tek Chiang tidak berani membantah, bahkan dia tidak berani memperlihatkan muka di depan keluarga Pulau Es, melainkan mendahului pasukan pulang ke kota raja. Barulah ketika keluarga Pulau Es diperkenankan menghadap kaisar bersama para pendekar yang urung memberontak, Tek Chiang menyelinap di antara para panglima. Ketika Chin Liong dan Suma Hui melihat Lau Tek Chiang berada di antara para panglima menghadap kaisar, mereka terkejut bukan main. Juga Suma Qianli mengerutkan alisnya dan para keluarga pendekar Pulau Es ini pun diam-diam tahu siapakah yang menjadi pengkhianatnya sehingga pertemuan antara pendekar itu sampai diketahui kaisar dan disergap. Tentu iblis itulah yang menjadi biang keladinya. Akan tetapi keluarga Pulau Es tidak tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana iblis itu memperoleh kepercayaan kaisar. Hanya seorang di antara para pendekar yang berada di situ, yaitu Kui Chin Koan, yang mengerutkan alisnya. Ketika berada di Hutan Cemara, sebelum pasukan menyerbu, dia berkesempatan bertemu dengan wakil Kunlun Pai dan dia mendengar bahwa kekasihnya, Chan Kui Eng, terbunuh oleh susyoknya sendiri. Ketika dia bertanya dengan hati hancur tentang surat titipannya yang ditujukan kepada seorang panglima di kota raja, para wakil Kunlun Pai tidak tahu. Mereka hanya menceritakan bahwa juga sebuah kitab pelajaran lenyap dari kamar perpustakaan Kunlun Pai. Ketika keluarga Pulau Es muncul dan menyadarkan para pendekar, Kui Chin Koan dan 5 orang sutenya dari Kong Tong Pai juga ikut sadar dan menggabung dengan keluarga Pulau Es, apalagi karena semangatnya telah menjadi setengah lumpuh oleh berita tentang kematian kekasihnya. Juga wakil-wakil Kunlun Pai yang dapat melihat keadaan, ikut dalam rombongan keluarga Pulau Es. Ketika berada di dalam rombongan itu dan hanya menyaksikan terjadinya pertempuran, wakil-wakil Kunlun Pai yang melihat Lau Tek Chiang di antara para perwira, memberitahu kepada Kui Chin Koan bahwa orang itu adalah seorang tamu Kunlun Pai yang menyaksikan terbunuhnya Chan Kui Eng. Karena itulah, ketika mereka semua dibawa menghadap kaisar, Kui Chin Koan mengerutkan alisnya dan memandang kepada Lau Tek Chiang dengan bermacam perasaan. Orang itulah yang tahu tentang kematian kekasihnya dan agaknya hanya orang itu yang akan dapat memberi keterangan dengan jelas. Para wakil Kunlun Pai agaknya tidak mau banyak bicara tentang kematian Chan Kui Eng dan dia sendiri pun merasa sungkan untuk mendesak. Kaisar Qian Liong merasa sedih mendengar pelaporan tentang penyerbuan di Hutan Cemara. Dia merasa penasaran sekali mendengar betapa tokoh-tokoh pendekar yang dikenalnya, bahkan tokoh-tokoh yang dikagumi dan yang pernah menolongnya ketika dia masih pangeran dahulu seperti Butai Hiap dan istri-istrinya, ikut pula menjadi pemberontak dan tewas oleh pasukannya. Penasaran? Penasaran? Kaisar menepuk-nepuk pahanya dengan wajah murung. Mengapa mereka itu memberontak? Mengapa para pendekar yang dahulu selalu melindungiku, kini malah memberontak dan memusuhi aku? Maaf, Sri Baginda, tiba-tiba Putri Milana berkata sudah memberi hormat. Sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak memusuhi Paduka secara pribadi. Kaisar memandang kepada nenek itu dengan alis berkerut. Bibi Milana, engkau yang termasuk pendekar, akan tetapi pernah pula menjadi panglima kerajaan, jelaskanlah apa yang menyebabkan mereka memberontak kalau mereka tidak membenci dan memusuhi aku? Wanita itu kembali memberi hormat. Hamba tahu benar bahwa para pendekar itu pada umumnya sayang kepada Paduka, menjunjung tinggi keadilan dan memuji dengan kagum kebijaksanaan Paduka di dalam pemerintahan.
Akan tetapi, sejak dahulu, para pendekar itu merasa tidak senang melihat betapa tanah air mereka terjajah. Itulah sebabnya mengapa mereka memberontak. Kaisar Qianliong menjadi lemas dan menundukkan muka sampai lama, berulang kali menarik napas panjang. Jauh di lubuk hatinya dia dapat merasakan apa yang diderita oleh para pendekar itu. Dan apakah yang dapat dilakukannya? Penjajahan dari bangsanya, bangsa Manchu, terhadap seluruh Tiongkok ini dilakukan oleh nenek moyangnya dan dia hanya sebagai keturunan yang melanjutkan pemerintahan saja. Namun dia sudah berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang baik, adil dan bijaksana. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia menghapus rasa tidak suka karena dijajah itu dari hati para pendekar. Dan bagaimana dengan para pendekar yang kalian bawa menghadap itu? Tanya Kaisar kemudian, dengan sinar mata kesal memandang kepada mereka yang menghadap, berlutut di situ dan menundukkan muka. Hamba dan Panglima Cao Chin Liong berhasil menyadarkan mereka dan selanjutnya terserah kepada Paduka, kata Putri Milana. Kaisar menoleh kepada Panglima Muda Cao Chin Liong dan Kaisar mengerutkan alisnya. Dia teringat akan laporan Lou Tek Chiang. Tadinya dia sendiri mencurigai Jenderal Cao ini dan keluarga Pulau Es, akan tetapi ternyata sekarang bahwa keluarga Pulau Es yang telah menyadarkan sebagian para pendekar dan karena itu maka pertempuran tidaklah sehebat kalau mereka semua memberontak. Sukar dibayangkan betapa hebatnya dan betapa banyaknya prajurit yang akan tewas sekiranya keluarga pendekar Pulau Es ikut pula memberontak. Bagaimana, Cao Chiang-kun? Apa keteranganmu tentang semua peristiwa ini? Chin Liong melirik ke arah Tek Chiang, lalu memberi hormat dan berkata dengan suara lantang, sedikit pun tidak kelihatan takut. Harap Sri Baginda maafkan kalau hamba bicara secara terus terang saja. Sebetulnya, para pendekar yang mengadakan pertemuan di hutan cemara itu sama sekali belum melakukan perbuatan memberontak. Para pendekar itu hanya ingin mengadakan pertemuan dan memilih seorang bengcu di antara mereka. Memang, harus diakui bahwa sebagian besar dari mereka mempunyai jiwa patriot dan merasa tidak suka akan penjajahan. Akan tetapi, ketika mereka mengadakan pertemuan itu, sama sekali belum ada rencana pemberontakan atau gerakan memberontak. Kaisar mengangguk-angguk. Boleh jadi demikian, akan tetapi mereka telah bersekongkol dengan Jenderal Gan. Hamba tidak tahu akan hal itu, Sri Baginda. Yang hamba ketahui bahwa para pendekar itu mengadakan pertemuan dan begitu hamba mendengar tentang persekutuan dengan Jenderal Gan dan ditangkapnya Panglima itu, hamba bersama keluarga Pulau Es segera pergi ke hutan cemara untuk menyadarkan mereka. Sayang bahwa sebagian dari mereka tidak mau dibujuk sehingga terjadi pertempuran itu. Akan tetapi, hamba telah berjanji kepada mereka yang sadar untuk memintakan ampun kepada Paduka dan hamba percaya akan kebijaksanaan Paduka untuk mengampuni saudara-saudara yang sama sekali belum memperlihatkan perbuatan memberontak ini. Hamba juga memohonkan ampun bagi mereka, kata pula Putri Milana dan perbuatan ini diturut pula oleh para keluarga Pulau Es. Kaisar Qianliong menghela napas panjang. Baiklah, kami mengampuni mereka. Akan tetapi mereka akan dicatat dan kalau sampai ketahuan mengadakan persekutuan untuk memberontak lagi, kami akan bertindak dan tidak akan dapat mengampuni mereka lagi. Para pendekar mengaturkan terima kasih atas kebijaksanaan Kaisar. Mereka lalu diperkenankan keluar dari istana. Peristiwa di hutan cemara itu tidak habis sampai di situ saja. Cao Chin Liong yang merasa betapa sejak itu sikap Kaisar berubah terhadap dirinya, dan karena dia sendiri pun merasa betapa batinnya terpecah antara kesetiaan kepada Kaisar dan setia kawan kepada para pendekar dan patriot, lalu tidak lama kemudian mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri. Permohonan yang kedua kalinya ini tidak ditolak oleh Kaisar. Bukan hanya peristiwa itu saja yang mendorong Cao Chin Liong mengundurkan diri, melainkan ada sebab lain lagi, yaitu ketika dia mendengar bahwa Lou Tek Chiang diberi anugerah oleh Kaisar, diangkat menjadi seorang pembesar militer yang bertugas di utara. Si keparat itu. Istrinya, Suma Hui mengepal tinju dan wajahnya nampak membayangkan kebencian. Kalau tidak membalasnya sekarang, kalau sampai dia menjadi pembesar, maka usahaku membalas kepadanya tentu akan mudah dicap pemberontak. Demikian antara lain istrinya mengeluh dan akhirnya Cao Chin Liong memaksakan diri mengajukan permohonan kepada Kaisar untuk meletakkan jabatannya. Setelah urusan itu selesai, dia bersama istrinya mulai melakukan penyelidikan dan mencari kesempatan untuk dapat menyergap Lou Tek Chiang dan membalas dendam sebelum orang itu memegang jabatannya di utara. Ayah! Sim Hou mengeluh dengan sedih.
Ayahnya terluka berat dan hampir kehabisan darah karena luka-lukanya. Kini dia meletakkan tubuh ayahnya di bawah pohon dan dia sendiri berlutut di dekat ayahnya. Dia berhasil melarikan ayahnya dari hutan di mana terjadi pertempuran dan kini berada di tempat aman, di sebuah hutan di balik bukit yang penuh hutan. Ayah, bagaimana keadaanmu? Sim Hongbu membuka matanya dan memandang kepada putranya. Mukanya pucat sekali, sepasang mata itu pun sudah kehilangan sinarnya. Dia menggerakkan tangannya dan Sim Hou mendekatkan mukanya. Hatinya seperti diremas melihat ayahnya yang sudah demikian payah keadaannya. Ayahnya menggerakkan bibir dan dia mendengar bisikan-bisikan ayahnya. Houji, kau melihat. Bieng. Sim Hou mengerutkan alisnya, teringat betapa Bieng membela pemuda yang dia tahu adalah seorang anggota keluarga Pulau Es. Tadi aku tahu, ayah, akan tetapi ia pergi, entah kemana. Hatinya tidak senang. Mengapa ayahnya yang keadaannya separah itu bicara tentang gadis itu? Houji, kau melihat Suma Cheng Liong? Siapa dia, ayah? Aku tidak tahu. Dia cucu pendekar super sakti, dia saling mencinta dengan Bieng. Ah, aku menyesal sekali. Mengapa dahulu mengikatkan perjodohan antara kalian? Ayah, perlu apa bicara tentang hal itu? Aku sama sekali tidak memikirkan tentang perjodohan itu. Benarkah? Benarkah itu, anakku? Benarkah bahwa engkau tidak mencinta Bieng? Sim Hou menjadi semakin heran. Dia mengerutkan alisnya. Apakah karena luka-lukanya yang parah membuat ayahnya berubah pikiran? Kalau tidak demikian, kenapa ayahnya menanyakan hal yang bukan-bukan? Ayah, kami belum sempat bergaul dan saling mengenal. Biarpun kami sudah saling bertunangan, akan tetapi tanpa saling mengenal mana mungkin ada cinta. Anehnya mendengar ucapan, itu aja orang tua itu nampak girang. Bagus, bagus. Ah, senang hatiku mendengar ini. Houji, engkau pergilah menemui pendekar Kam Hong dan terus terang saja. Kau putuskan tali perjodohan itu dengan resmi. Sim Hou membelalakan matanya. Ayah, apa? Apa maksudmu? Dia masih bingung dan heran, tidak tahu sama sekali mengapa ayahnya membicarakan hal perjodohan yang harus dia putuskan itu. Ayahnya yang sudah payah keadaannya itu memegang lengan putranya dengan kuat untuk beberapa detik lamanya, lalu pegangannya mengendur. Dengar baik-baik. Bieng saling mencinta dengan Suma Cheng Liong. Aku melihat dan mendengarnya sendiri. Dan aku tidak menghendaki engkau mengalami nasib yang sama dengan ayahmu. Ingatlah, nak. Aku dan ibumu juga menikah tanpa rasa cinta. Dan akibatnya kau tahu sendiri kami berpisah. Sebelum terlambat, putuskan tali perjodohan itu dan jangan sekali-kali menanamkan permusuhan dengan keluarga Suma. Kakek itu tidak kuat lagi, terkulai lemas. Ayah! Sim Hou menjerit dan merangkul ayahnya yang sudah tidak bernapas lagi itu. Baru detik inilah pemuda itu merasakan kedukaan yang hebat, rasa kesepian dan sendirian ditinggalkan pergi satu-satunya orang yang amat dicintanya. Ibunya tidak pernah memperdulikannya, bahkan terlalu galak terhadap dirinya dan semenjak ayah dan ibunya berpisah seperti yang didengarnya dari ayahnya, diam-diam dia merasa tidak senang kepada ibunya yang membiarkan ayahnya terbuang dari lembah naga siluman. Dan kini ayahnya meninggalkannya untuk selamanya, bahkan meninggalkan pesan yang juga menyakitkan hatinya itu. Dia harus melepaskan ikatan jodohnya dengan putri gurunya. Memang, dia belum pernah jatuh cinta, dan terhadap Bieng dia hanya merasa kagum saja, apalagi karena tadinya menganggap gadis itu sebagai calon istrinya. Akan tetapi, dia belum pernah merasa jatuh cinta kepada gadis itu. Ayah! Kembali dia mengeluh dan menggerakkan jari-jari tangannya, dengan lembut merapatkan mata dan mulut jenazah ayahnya yang masih hangat. Pada saat itu teringatlah Sim Hou akan sikap Bieng dalam hutan cemara itu. Dan sikap pemuda yang diserangnya. Kini dia dapat menduga bahwa tentu pemuda Pulau Es yang dibela oleh Bieng itulah pemuda yang bernama Suma Cheng Liong dan oleh ayahnya dikatakan saling mencinta dengan Bieng. Mengertilah dia akan sikap Bieng sekarang. Tentu tunangannya itu dibujuk oleh pemuda Pulau Es untuk tidak melawan pasukan dan gadis itu berada dalam bingung dan ragu. Suhu.
Sim Hou menengok kaget. Karena duka dan tenggelam dalam renungan sendiri, pemuda yang lihai itu sampai tidak tahu bahwa ada dua orang menghampirinya. Kiranya Bieng dan Cheng Liong sudah berdiri di belakangnya, dalam jarak 5 meter. Sim Hou merasa betapa seluruh tubuhnya gemetar. Rasa duka yang amat hebat bergelombang menerjang hatinya dan dia pun memejamkan hatinya, lalu menunduk dan memegangi pundak ayahnya, menahan air matanya yang akan tumpah lagi. Suhu! Sekali lagi Bieng berseru dan kini gadis itu pun lari menghampiri, lalu menjatuhkan diri berlutut di dekat jenazah gurunya, tak dapat menahan air matanya yang menetes-netes turun membasahi pipinya. Sejenak ia terisak. Gurunya adalah seorang yang amat sayang kepadanya, maka kini melihat gurunya rebah menjadi mayat, tentu saja hal ini amat mengejutkan dan menyedihkan hatinya. Setelah tangisnya mereda, Bieng memandang kepada Sim Hou dengan mata basah. Apakah yang telah terjadi? Mengapa? Suhu. Tenangkan hatimu, Sumoy. Ayah telah tewas sebagai seorang patriot yang berjiwa besar, tewas dalam membela tanah air dan bangsa dari tangan penjajah. Ucapan Sim Hou itu lantang dan memang dia sengaja bicara keras agar terdengar oleh Suma Cheng Liong. Sebetulnya, tak perlu dia bicara keras karena sejak tadi Cheng Liong berada di situ, bahkan kini pemuda itu berlutut pula tak jauh dari jenazah itu. Sim Lo Qianwei tewas sebagai orang besar yang gagah perkasa, sungguh makin besar rasa kagum dan hormatku kepadanya, kata Suma Cheng Liong seperti bicara kepada diri sendiri. Sim Hou menoleh dan melihat pemuda itu dia bangkit berdiri dan bertanya kepada Bieng yang masih berlutut. Kam Sumoy, aku melihat dia ini yang kau bela di hutan cemara. Siapakah dia? Maukah engkau memperkenalkan aku dengannya? Wajah gadis itu berubah menjadi merah sekali. Akan tetapi Bieng adalah seorang gadis yang memang memiliki dasar watak yang amat gagah dan tabah. Ia berani berbuat dan berani bertanggung jawab, apapun resikonya ia berani menghadapinya. Maka ia pun bangkit dan sejenak ia memandang kepada Cheng Liong, kemudian menghadapi Sim Hou. Ia tidak tahu mengapa Sim Hou yang biasanya menyebutnya Xiao Chia, Nona, itu kini berubah menjadi Sumoy, adik seperguruan, maka ia pun menyebut Suheng kepadanya. Sim Suheng, dia ini adalah Suma Cheng Liong, dia dan aku adalah sahabat baik. Sim Hou memandang kepada Cheng Liong. Keduanya saling pandang dan kini Cheng Liong juga sudah bangkit berdiri. Sinar mata Sim Hou penuh selidik, sedangkan sinar mata Cheng Liong menunduk seperti orang yang merasa bersalah. Kam Sumoy, bagaimanapun juga, kita berdua oleh orang tua kita masing-masing telah ditunangkan dan sebagai orang yang dicalonkan sebagai suamimu tentu saja aku berhak mengetahui keadaan sebenarnya dari perasaan hatimu, bukan? Sim Suheng, apa maksudmu? Bieng bertanya, memandang tajam. Sumoy, katakanlah terus terang. Apakah engkau mencinta saudara Suma Cheng Liong ini? Tentu saja pertanyaan yang merupakan serangan langsung ini amat mengejutkan Bieng. Tak disangka tunangannya itu akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan karena datangnya pertanyaan begitu tiba-tiba dan tak tersangka-sangka, ia menjadi terkejut dan sejenak ia bungkam tak mampu mengeluarkan jawaban. Sumoy, aku berhak mengetahui, bukan? Sim Hou mendesak, penasaran. Bieng sudah dapat menguasai lagi hatinya dan ia mengangguk. Benar, Suheng, jawabnya kemudian dengan suara tegas sehingga Cheng Liong merasa terharu bukan main. Kini Sim Hou membalikkan tubuh menghadapinya. Cheng Liong sudah siap untuk menghadapi serangan karena dia tahu bahwa pemuda ini merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi Sim Hou tidak membuat gerakan menyerangnya, melainkan bertanya, suaranya tetap tenang dan tegas. Saudara Suma Cheng Liong, apakah engkau mencinta Sumoy Kam Bieng? Cheng Liong mengangguk perlahan. Saudara Sim, terus terang saja, dahulu, di waktu remaja kami pernah saling bertemu dan berkenalan. Baru dalam hutan cemara kami saling jumpa lagi dan kami saling jatuh cinta. Ya, aku memang mencintanya, saudara Sim. Sim Hou menarik napas panjang. Bagus, aku hargai kejujuran kalian berdua. Sekarang berselah sudah, dan dia pun berlutut kembali dekat jenazah ayahnya. Sim Suheng. Kau maafkan aku. Bieng mendekati dan berkata lirih dengan hati kasihan. Akan tetapi Sim Hou menoleh kepadanya dan tersenyum, lalu menggeleng kepala.
Sumoy, tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan atau dimaafkan. Aku pun harus jujur kepadamu. Sesungguhnya, pertalian antara kita hanya dibuat oleh orang tua kita, sedangkan di antara kita sendiri tidak pernah ada apa-apa. Kita bahkan belum pernah berkenalan atau bergaul, jadi bagiku tidak mengapalah kalau diputuskan juga. Akan tetapi, karena hal ini menyangkut nama orang tua, yang memutuskannya haruslah orang tua pula. Maka, aku akan mengurus jenazah ayah, setelah itu aku akan menghadap suhu atau ayahmu dan minta diputuskannya tali perjodohan antara kita. Bieng dan Cheng Liong menjadi girang sekali. Su Heng, betapa bijaksana hatimu. Kembali Sim Hou tersenyum pahit dan menggeleng kepala. Aku bertindak biasa saja, sesuai dengan pesan terakhir ayahku. Suhu? Bieng bertanya kaget. Dia melihat dan mendengar percakapan kalian, dialah yang memberitahu kepadaku dalam pesan terakhir bahwa kalian saling mencinta dan dia pula yang menyuruh aku memutuskan tali perjodohan. Ah, Suhu. Suhu. Sebelum meninggal. Dia marah kepadaku, Su Heng, tanya Bieng cemas. Gurunya amat sayang kepadanya dan hatinya akan merasa menyesal sekali kalau sebelum meninggal dunia gurunya itu mengandung hati marah dan menyesal kepadanya. Akan tetapi, legalah hatinya ketika pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Sumoy. Ayah adalah orang yang sudah mengalami penderitaan pahit dalam pernikahannya dan karena itu dia menjadi bijaksana. Dia tahu bahwa pernikahan tanpa cinta kasih kedua pihak takkan mendatangkan kebahagiaan, oleh karena itu bahkan ayah yang menganjurkan agar aku membatalkan ikatan perjodohan ini secara resmi. Ah, Suhu sungguh bijaksana, semoga arwahnya diterima oleh Tian, kata Bieng terharu sekali, akan tetapi juga girang dan berterima kasih kepada mendiang suhunya. Nah, pergilah, Sumoy. Pergilah lebih dulu ke rumah orang tuamu, aku akan menyusul kemudian setelah selesai mengurus jenazah ayah. Tidak, Su Heng. Aku akan membantumu mengurus jenazah Suhu. Jangan, Sumoy. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri bersama ayah. Ah, tinggalkan aku. Sendirian bersama ayah. Pemuda itu menutupi kedua mukanya. Agaknya kedukaan yang mencekam hatinya sudah memuncak membuat pemuda itu tidak kuat bertahan lagi. Melihat ini, Cheng Liong menyentuh lengan kekasihnya dan memberi isyarat untuk pergi dari situ. Hidup manusia akan selalu bergelimang duka apabila batin tidak bebas seluruhnya daripada ikatan-ikatan. Ikatan dengan orang lain seperti istri, anak-anak, keluarga. Ikatan dengan benda, kekayaan, kepandaian, kedudukan, nama dan sebagainya. Selama batin terikat, maka sekali terjadi perpisahan akan timbullah duka. Dan perpisahan ini pasti terjadi, baik dengan jalan orang atau benda yang terikat di batin kita itu mati atau hilang, atau sebaliknya kita sendiri yang meninggalkan mereka ketika kita mati. Dan mati berarti perpisahan, dari semuanya. Maka, apabila batin terikat, kita takut menghadapi kematian, takut akan kehilangan semua itu, takut kehilangan ketentraman yang kita dambakan. Cinta bukan berarti pengikatan batin. Cinta tidak akan menimbulkan duka. Pengikatan batin timbul karena nafsu, karena si aku yang ingin memiliki segala yang menyenangkan dan membuang segala yang tidak menyenangkan. Kebebasan batin dari ikatan bukanlah berarti bahwa kita menjadi tidak peduli terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang lain, terhadap pekerjaan, harta milik, nama dan sebagainya itu. Bukan berarti kita tidak acuh terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang manusia yang hidup bermasyarakat, berkeluarga di dunia ramai ini. Sama sekali tidak demikian. Kebebasan batin berarti batin yang tidak terikat oleh ikatan-ikatan lahiriah itu karena kewaspadaan melihat bahwa ikatan-ikatan ini hanya akan menimbulkan duka, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Rombongan itu jelas sekali dapat dikenal sebagai rombongan pembesar. Kereta-kereta yang megah itu diberi tanda pangkat dan 3 buah kereta yang tertutup itu dikawal oleh pasukan yang jumlahnya 3 losin. Biarpun hanya 3 losin orang prajurit yang mengawal 3 buah kereta itu, namun para prajurit itu nampak tegap-tegap dan memang mereka adalah prajurit-prajurit pilihan dari kota raja yang kini bertugas mengawal Lou Chiangkun, pembesar militer yang baru diangkat oleh kaisar dan kini sedang menuju ke tempat dia bertugas, yaitu di kota Shenyang, jauh di utara. Lou Tekchiang, pembesar militer itu, adalah orang amat cerdik. Dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya setelah dia mengkhianati para pendekar di Gunung Cemara.
Oleh karena itu, sebelum berangkat ke tempat tugasnya, dia telah membuat persiapan yang dianggapnya cukup matang. Dia mengutus seorang prajurit untuk mengundang keluarga Chu ke kota raja. Sambil menanti kedatangan guru-gurunya, diam-diam dia juga mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi persekutuan untuk mencari kedudukan. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang pernah bersekutu dengan Yong Kipok, gubernur di Xinjiang yang memberontak. Gerombolan orang ini masih selalu menanti-nanti saat yang baik dan akhirnya mereka dapat berhubungan dengan Lou Tekchiang yang sudah memperoleh kedudukan baik itu. Pembesar muda ini dapat mereka pergunakan sebagai tangga atau batu loncatan ke arah kedudukan yang lebih menguntungkan. Di lain pihak, Tekchiang yang cerdik itu dapat mempergunakan kepandaian mereka untuk melindungi dirinya. Yang berhasil dihubungi oleh Tekchiang dan sudah menanti di luar kota raja untuk bergabung dengannya adalah Tai Hong Lama, yaitu lama jubah merah dari Tibet yang lihai sekali itu. Juga Pe Bin Toong, tokoh Gobi yang tidak kalah lihainya. Bahkan dua orang asing yang merupakan tokoh-tokoh pula dalam persekutuan itu, yakni Siwananda bekas Koksu Nepal, dan Tai Luchin raksasa Mongol, juga ikut serta dalam persekutuan bekerja sama dengan Tekchiang. Empat orang tokoh lihai ini menyelundup ke dalam pasukan pengawal karena Tekchiang cukup cerdik untuk menyembunyikan mereka, bukan hanya dari mata orang luar yang akan menaruh curiga, akan tetapi juga dari mata Chu Hanbu, Chu Sengbu dan juga Chu Pek-in yang datang memenuhi undangannya ke kota raja. Keluarga Chu itu merasa gembira dan bangga sekali melihat kemajuan yang dicapai Lou Tekchiang. Dua orang tokoh keluarga Chu itu biarpun agak kecewa mendengar bahwa Tekchiang belum sempat membalaskan kekalahan mereka kepada pendekar Kam Hong, juga merasa menyesal sekali mendengar bahwa murid baru mereka yang kedua, yaitu Po Kui Lok, telah tewas. Akan tetapi kekecewaan ini terobati ketika Tekchiang menjanjikan bahwa kelak dia tentu akan dapat membalas kekalahan itu karena dia sedang menyempurnakan ilmu Sin Leong Hokang untuk melawan lengkingan suara suling dari keluarga pendekar suling emas itu. Juga hati dua orang kakek ini terhibur ketika mereka diajak oleh Tekchiang untuk ikut pergi ke Shenyang, tempat di mana dia akan bertugas sebagai seorang panglima baru. Tentu saja Chu Pek-in juga gembira bukan main dan tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi wanita ini memperlihatkan kemesraannya terhadap Tekchiang, kini berterang di depan ayah dan pamannya. Di antara kedua orang ini memang sudah ada hubungan cinta ketika Tekchiang belajar ilmu di lembah naga siluman. Kini, setelah Tekchiang menjadi seorang panglima, tentu saja Chu Pek-in mengharapkan untuk menjadi istri yang sah dari pria yang 10 tahun lebih muda darinya itu. Demikianlah, pada suatu pagi yang cerah, berangkatlah Lou Tekchiang bersama rombongannya. Dia duduk di sebuah kereta bersama Chu Pek-in dan biarpun hal ini sesungguhnya amat janggal, namun Chu Hanbu yang sudah prihatin melihat hubungan putrinya putus dengan mantunya, dan diam-diam mengharapkan putrinya itu akan dapat menjadi istri murid barunya yang kini menjadi panglima, pura-pura tidak tahu dan diam saja. Chu Hanbu sendiri bersama adiknya, Chu Sengbu, duduk di kereta kedua sedangkan barang-barang mereka ditaruh di dalam kereta ketiga. 3 buah kereta ini dikawal oleh 3 losin pasukan pilihan yang sengaja dipilih oleh Tekchiang dari pasukan keamanan di kota raja. Ketika rombongan tiba di luar tembok kota raja muncullah 4 orang tokoh petualang itu di tempat yang dijanjikan. Tekchiang keluar sebentar dari kereta untuk menyambut mereka dan 4 orang itu lalu diberi kuda-kuda pilihan yang sudah disediakan, kemudian mereka berempat ikut pula dalam pasukan pengawal, diterima sebagai pengawal-pengawal pribadi, Lou Chiangkun. Lewat tengah hari, rombongan ini melalui sebuah bukit yang sunyi. Ketika mereka tiba di tanah datar yang diapit hutan, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang berdiri di tengah jalan dan mereka mengangkat tangan ke atas memberi isyarat agar rombongan itu berhenti. Ketika para pengawal yang berada di depan mengenal seorang di antara mereka yang berdiri menghadang, mereka terkejut, menghentikan kuda dan memberi isyarat ke belakang agar rombongan berhenti. Seorang perwira pasukan pengawal segera turun dari atas kudanya dan memberi hormat kepada orang yang dikenalnya itu. Orang itu adalah Cao Chin Leong. Biarpun dia kini sudah tidak menjadi panglima lagi, sudah mengundurkan diri dan berpakaian biasa, akan tetapi para prajurit itu mengenalnya dan nama Cao Chin Leong ini amat populer di antara prajurit sebagai seorang panglima yang disegani dan dikagumi. Maka, begitu melihat bahwa yang menghadang dan menyuruh mereka berhenti itu adalah bekas jenderal itu dan beberapa orang tua yang nampak gagah, pasukan pengawal itu segera berhenti. Ketika kereta terpaksa dihentikan oleh kusirnya karena para pengawal di depan juga menghentikan kuda,
Tek Chiang merasa heran dan dia pun menjenguk keluar dari jendela. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika dia melihat orang-orang yang menghadang di depan itu. Cao Qin Leong, Suma Hui, Suma Qianli dan istrinya, Cao Kok Chu dan istrinya, dan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda itu adalah Kui Chin Koan, murid Kong Tong Pai, kekasih Chan Kui Eng. Celaka, pikirnya. Biarpun dia sendiri memiliki kepandaian tinggi, juga dua orang gurunya Shi Chu yang lihai berada di situ, bersama Chu Pek In, dan masih dibantu oleh 4 orang tokoh yang sakti, namun dia merasa gentar juga menghadapi para penghadang itu, terutama sekali Suma Qianli bersama istri dan si naga sakti gurun pasir bersama istri. Maka dia lalu menoleh ke belakang, memikirkan jalan lari atau kembali ke kota raja untuk melapor dan mengerahkan bala tentara menghadapi mereka itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat jalan mundur sudah dipotong pula. Di situ berkumpul banyak sekali pendekar, agaknya para pendekar yang lolos dari pengepungan di hutan cemara. Pemberontakan! Serbu mereka! Bentak Tek Chiang kepada pasukan pengawalnya. Teriakan ini mengejutkan Chu Hanbu dan Chu Sengbu yang segera berloncatan keluar. Juga Chu Pek In meloncat keluar mencabut sulingnya, sedangkan 4 orang kakek yang menyelinap di antara para pengawal sudah siap-siap pula. Akan tetapi, perwira dan para prajurit pengawal itu sendiri diam saja tidak bergerak. Pasukan pengawal, serbu para pemberontak yang menghadang di depan. Tek Chiang mengulangi perintahnya. Akan tetapi para prajurit itu tidak bergerak, dan perwiranya tidak memberi aba-aba menyerang, bahkan dia yang sudah turun dari kuda itu lari menghampiri Tek Chiang, lalu berkata, "Chiang Kun, mereka itu bukan pemberontak, melainkan Cao Goan Sui dan beberapa orang Lo Chian Wei yang hendak bicara dengan Lo Chiang Kun." 2 orang Shi Chu itu juga sudah menghampiri Tek Chiang dan mendengar pelaporan perwira itu, Chu Hanbu berkata kepada muridnya, "Kalau mereka ada urusan, lebih baik kita temui saja dan dengarkan apa kehendak mereka menghadang perjalanan kita." Tek Chiang merasa serba salah dan karena di situ terdapat keluarga Chu, dia pun tidak dapat berbuat lain kecuali menurut, akan tetapi lebih dahulu dia membakar hati kedua orang gurunya. "Harap Suhu ketahui bahwa kita sudah terkurung dari depan dan belakang. Mereka adalah pemberontak-pemberontak yang menentang pemerintah dan mereka tentu akan mengganggu Teochew yang baru saja diangkat menjadi panglima. Jangan takut, kalau memang mereka pemberontak, kita hancurkan di sini bersama pasukan pengawal," kata Chu Hanbu. "Akan tetapi Suhu tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah komplotan keluarga yang hendak mencelakakan Teochew. Seperti pernah Teochew ceritakan kepada Jiwi Suhu, istri Teochew dirampas oleh Jenderal Cao Qin Leong dan sekarang dialah yang menghadang di sana bersama bekas istri Teochew, bekas kedua mertua Teochew dan juga orang tua jenderal itu. Mereka tentu akan mencelakai Teochew." Chu Hanbu mengerutkan alisnya. Memang pernah Tek Chiang bercerita bahwa dia pernah menikah akan tetapi istrinya itu dirampas oleh seorang jenderal muda. Istrinya, juga kedua orang mertuanya memilih jenderal itu yang berkedudukan tinggi. Karena Tek Chiang sebagai muridnya yang berbakat itu telah menjadi seorang duda, maka diam-diam mengharapkan agar murid ini dapat berjodoh dengan putrinya yang juga dapat dibilang sudah menjadi janda karena sudah berpisah dari suaminya. Maka, kini mendengar bahwa keluarga bekas istri dan jenderal yang merampas istri muridnya itu yang menghadang, tentu saja hatinya sudah diliputi rasa tidak senang. "Jangan takut, aku akan membantumu," katanya membesarkan hati dan mereka bertiga, diikuti pula oleh Chu Pek In, segera berjalan menuju ke depan di mana 7 orang itu berdiri di tengah jalan. Diam-diam, 4 orang pembantu Tak Chiang juga sudah mendekati tempat itu, siap untuk membantu kalau diperlukan. Di antara mereka dan Tek Chiang, sudah ada persetujuan bahwa mereka tidak akan sembarangan keluar memperlihatkan diri kalau tidak dimintai bantuan. Hal ini untuk mencegah adanya kecurigaan dari siapapun juga datangnya. Sejak tadi, Suma Hui hanya memandang kepada Tek Chiang seorang, tidak memperdulikan lain orang yang datang bersama musuh besarnya ini. Dan begitu Tek Chiang dan rombongannya tiba di situ, Suma Hui sudah mencabut keluar sepasang pedangnya dan dengan sikap gagah wanita ini berdiri melintangkan sepasang pedang di depan dada, sambil membentak. "Lo Tek Chiang, kami datang untuk mengadu nyawa denganmu. Bersiaplah." Menghadapi Suma Hui, tentu saja Tek Chiang tidak merasa takut sedikit pun juga. Akan tetapi dia merasa gentar menghadapi yang lain-lain, maka dia berusaha menarik sikap angkuh dan membentak. "Keluarga pemberontak!
Beranikah engkau menghadang perjalananku? Tahukah kalian bahwa aku adalah seorang pembesar pemerintah, seorang pejabat militer yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tugas? Lou Tekchiang, tak perlu banyak cerewet. Engkau tahu bahwa urusan antara kita adalah urusan pribadi, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Suma Hui membentak dan kelihatannya wanita ini sudah marah sekali, penuh dendam yang ditahan-tahan sejak bertahun-tahun. Diam-diam keluarga Chu merasa heran sekali. Wanita ini, kalau benar bekas istri Tekchiang, telah melakukan perbuatan tidak mengenal malu, lari dari suami untuk menjadi istri Jenderal Cao Chin Liong. Akan tetapi wanita itu kini kelihatannya begitu marah dan penuh dendam kepada Tekchiang, bekas suaminya yang ditinggalkan. Tekchiang merasa tersudut, akan tetapi dia tersenyum mengejek dan memandang wajah Suma Hui yang belum pernah menjadi istri yang sesungguhnya itu. Suma Hui, jangan dikira aku takut melawanmu. Akan tetapi apakah hanya engkau yang akan maju menandingiku, ataukah engkau hendak mengandalkan pengeroyokan orang-orang lain? Keparat Lou Tekchiang. Fitnah yang kau jatuhkan kepada diriku patut kau tebus dengan nyawamu, bentak Cao Chin Liong sambil mengepal tinjunya dan memandang marah. Iblis busuk, aku pun sudah terlalu lama menitipkan nyawamu kepadamu, sekarang harus kucabut nyawamu untuk perbuatanmu yang terkutuk terhadap keluarga kami. Tiba-tiba Suma Qianli membentak pula dan sepasang mata pendekar ini mencorong mengeluarkan sinar berkilat. Biarkan aku yang akan menghancur-lumatkan kepala iblis jahanam ini. Kim Huili membanting kakinya dengan marah. Melihat betapa semua orang memusuhi dan hendak membunuh muridnya, tentu saja Chu Hanbu, Chu Sengbu dan juga Chu Pek-in menjadi penasaran dan marah. Dua orang kakek Chu sudah melangkah maju dan Chu Hanbu dengan alis berkerut lalu berkata, suaranya lantang berwibawa. Bagus. Sudah lama kami mendengar bahwa keluarga Pulau Es adalah orang-orang gagah dan pendekar-pendekar sejati, akan tetapi kiranya hanyalah orang-orang yang mengandalkan jumlah banyak untuk mengeroyok orang. Sungguh mengherankan sekali. Siapa mau mengeroyok dan siapa mengandalkan jumlah banyak? Cih, tak tahu malu. Lihat saja, siapa yang lebih banyak membawa kawan? Boleh kalian maju satu demi satu, akan kami tandingi 1 lawan 1. Kim Huili sudah membentak dan melangkah maju. Akan tetapi Suma Qianli dapat menduga bahwa dua orang kakek itu tentu bukan orang sembarangan. Dia sudah mengenal kelicikan Tekchiang dan dia khawatir kalau Tekchiang mengelabuhi tokoh sakti untuk diadu domba dengan pihaknya, maka dengan tenang dia meraba lengan istrinya dan memberi isyarat agar istrinya bersabar, kemudian dia sendiri menjura kepada dua orang kakek itu. Maaf, saya Suma Qianli adalah keturunan Pulau Es. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya ingin tahu siapakah Jiwi dan hendaknya Jiwi ketahui bahwa antara kami dan iblis busuk Lou Tekchiang ini terdapat urusan pribadi yang tidak mungkin dapat dicampuri orang lain. Mendengar bahwa pria yang gagah dan bersikap tenang itu adalah Suma Qianli, putra pendekar super sakti yang terkenal, Chu Hanbu dan Chu Sengbu memandang penuh perhatian. Mereka berdua sudah mendengar cerita murid mereka Lou Tekchiang, bahwa Tekchiang menjadi murid dan kemudian menjadi mantu pendekar ini, akan tetapi betapa kemudian istrinya itu, dengan persetujuan ayahnya, menyeleweng, bahkan lalu menjadi istri Jenderal Cao Chin Liong. Oleh karena itu, biarpun diam-diam mereka kagum kepada putra pendekar super sakti ini, namun di dalam hati mereka sudah terkandung rasa tidak suka. Karena itu, Chu Hanbu tersenyum pahit. Kiranya kami berhadapan dengan pendekar Suma yang terkenal? Maaf, kami berdua hanya orang-orang biasa saja, namaku Chu Hanbu dan ini adikku Chu Sengbu. Biarpun antara kalian dan Lou Tekchiang terdapat urusan pribadi, akan tetapi mengingat bahwa Tekchiang telah menjadi murid kami, maka urusan pribadinya berarti juga urusan kami. Suma Qianli yang tidak pernah atau jarang sekali merantau, tidak mendengar nama keluarga Chu. Akan tetapi dari sikap mereka dia dapat menduga bahwa dua orang Shichu ini tentu memiliki kepandaian tinggi dan bukan golongan orang jahat. Besar sekali kemungkinannya mereka berdua ini dikelabuhi pula oleh Tekchiang sehingga mereka sampai mengambil murid seorang jahat macam Tekchiang. Biarkan mereka membantu murid mereka yang jahat, kami tidak takut. Kim Huili sudah membentak marah, akan tetapi kembali suaminya menyentuh lengan istrinya agar istrinya bersabar. Pendapat Jiwi kami hormati, bahwa urusan pribadi murid berarti juga urusan pribadi gurunya. Akan tetapi kami kira para pendekar bijaksana tidak akan ada yang membela muridnya kalau mengetahui bahwa muridnya itu menyeleweng dan jahat, sebaliknya mereka tentu akan menghukum muridnya.
Dan kami percaya bahwa Jiwi termasuk pendekar bijaksana, bukan golongan sesat yang saling membantu dalam kejahatan. Dua orang kakek Chu itu saling pandang, kemudian mereka menoleh dan memandang kepada murid mereka dengan alis berkerut dan mata penuh selidik. Tek Chiang, katakanlah, urusan pribadi apakah yang terjadi antara engkau dan keluarga Suma? Mengapa mereka menganggap engkau jahat? Hayo ceritakan semua sejujurnya. Kalau engkau benar, sampai mati pun akan kami bela. Tek Chiang memandang kepada dua orang gurunya dan jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan perubahan dan dia masih merasa yakin bahwa dua orang Shichu itu tentu akan membantu dan membelanya karena selain dia adalah murid mereka yang mereka andalkan, juga dia tahu bahwa Chu Hanbu mengharapkan dia menjadi suami putrinya yang janda itu. Jiwi Suhu, tentu saja mereka menjelek-jelekan Teochu, hal itu tidaklah mengherankan sama sekali. Seperti yang pernah Teochu beritahukan kepada Suhu berdua, Teochu pernah diterima menjadi murid Suma Qianli, bahkan diambil mantu, dijodohkan dengan Suma Hui, yaitu wanita itu. Akan tetapi, setelah muncul Jenderal Cao Qin Leong yang kini sudah bukan jenderal lagi, tali perjodohan kami diputuskan dan istri Teochu itu dirampas oleh Cao Qin Leong dengan persetujuan istri dan mertua Teochu sendiri. Agaknya mereka hendak membunuh Teochu karena tidak ingin rahasia busuk mereka tersiar dan merusak nama besar keluarga para pendekar Pulau Es. Dengan senyum mengejek Tek Chiang memandang kepada Suma Hui, Qin Leong dan yang lain-lain, lalu disambungnya. Coba kalian bantah kebenaran ceritaku tadi. Bukankah Suma Hui telah dijodohkan dengan aku? Bukankah ia kini malah menjadi istri Cao Qin Leong? Tek Chiang yang cerdik ini merasa yakin bahwa keluarga Suma itu tidak akan mempunyai alasan lagi untuk membantahnya. Alasan satu-satunya hanyalah menceritakan tentang peristiwa memalukan yang terjadi antara Suma Hui dan dia yakin bahwa aib itu sampai mati sekalipun pasti tidak akan diceritakan mereka kepada orang lain. Kini dua orang kakek Chu itu kembali menghadapi Suma Qianli. Dengan hati lega mereka melihat betapa keluarga itu nampak diam saja, seolah-olah menandakan bahwa keterangan murid mereka tadi benar. Bagaimana sekarang, saudara Suma? Setelah mendengar keterangan murid kami, beranikah kalian menyangkal kebenarannya? Dan kalau keterangannya tadi benar, berarti kalianlah yang jahat, bukan murid kami, demikian kata Chu Hanbu dengan sikap keren. Suma Qianli sekeluarga saling pandang, juga Cao Kok Chu yang biasanya tenang sekali itu pun kini kelihatan merah mukanya. Tiba-tiba Suma Hui melangkah maju dan dengan sikap gagah ia berkata lantang. Kalian hanya mendengarkan keterangan sepihak. Dengarlah keteranganku akan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Iblis busuk ini, jahanam keji ini, telah. Huiji. Suma Qianli berseru untuk mencegah putrinya. Biarlah, ayah. Tidak tahukah ayah bahwa jahanam ini sengaja menceritakan semua itu karena dia mengira bahwa kita tidak akan berani membuka rahasia itu? Setelah berkata demikian Suma Hui melanjutkan sambil memandang dua orang kakek Chu. Kalian orang-orang tua yang mudah dikelabuhi jahanam ini, dengarlah baik-baik. Mula-mula jahanam ini mengelabuhi ayah, memikat hati ayah sedemikian rupa sehingga ayah percaya kepadanya, bahkan mengambilnya sebagai murid. Ayah telah mengorbankan semua ilmu dari Pulau Es untuk diberikan kepada jahanam ini. Akan tetapi tahukah kalian apa yang diperbuat jahanam ini? Ayah demikian terpikat dan tertipu sehingga ayah mengikat tali perjodohan antara aku dan dia. Ayah berniat memungut mantu kepadanya. Akan tetapi, aku tidak mencintanya karena aku sudah mencinta Cao Qin Leong. Dan pada suatu malam, dengan bantuan tokoh sesat Jaihua Xiao Oke yang juga menjadi gurunya, jahanam busuk yang menjadi murid kalian ini membiusku dengan asap beracun, kemudian dia memperkosa diriku dan sengaja membisikkan nama Cao Qin Leong kepadaku yang berada dalam keadaan setengah sadar. Suhu, jangan percaya obrolan perempuan ini. Seorang istri yang sudah menyeleweng meninggalkan suami dan menikah dengan pria lain, mana bisa dipercaya omongannya? Tek Chiang membentak. Diam! Bentak Chu Hanbu kepada muridnya. Biarkan ia melanjutkan penuturannya, benar maupun tidak. Kami sekeluarga terkena tipunya. Suma Hui melanjutkan. Sehingga kami sekeluarga memusuhi Cao Qin Leong dan hampir terjadi kesalahpahaman antara keluarga kami. Aku sendiri bertahun-tahun memusuhi dan mendendam kepada Cao Qin Leong yang merupakan satu-satunya pria yang kucinta. Baru rahasia kebusukannya terbuka ketika kami dinikahkan. Aku melihat tonjolan daging berambut di punggungnya,
Sama seperti yang terdapat pada punggung orang yang memperkosa diriku. Dan dia pun sudah mengaku, akan tetapi dia dapat melarikan diri karena bantuan Jaihua Xiao Oke, gurunya. Suhu, jangan percaya. Mereka ini adalah pemberontak-pemberontak. Jenderal Cao Qin Leong sudah berhenti dari jabatannya karena dia bersekongkol pula dengan pemberontak-pemberontak. Keluarga Pulau Es adalah pemberontak-pemberontak. Prajurit pengawal, tangkap mereka. Para prajurit yang gagah, kalian mundurlah. Tiba-tiba Cao Qin Leong membentak dengan suara lantang. Kalian sudah mengenal siapa aku, sebaliknya baru sekarang mengenal manusia jahanam ini. Biarkan kami menyelesaikan urusan pribadi, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Mendengar bentakan Cao Qin Leong dan melihat bekas jenderal muda itu, para prajurit pengawal menjadi bimbang. Mereka tidak berani menentang bekas jenderal yang mereka kagumi itu. Jiwi Lo Qianbue, kata Cao Qin Leong kepada dua orang kakek Shichu. Kami sekalian bukanlah pemberontak. Kalau bukan pemberontak, mereka itu tentu pengkhianat-pengkhianat yang menyebabkan matinya para pendekar yang mengadakan pertemuan di Gunung Hutan Cemara. Tek Chiang berseru lantang. Jiwi Suhu, ketahuilah bahwa ratusan orang pendekar dan patriot yang sedang mengadakan pertemuan di Hutan Cemara, telah dikhianati oleh keluarga Pulau Es yang menentang mereka, sehingga mereka terbasmi oleh pasukan pemerintah. Bohong. Ah, manusia keji, penyebar kejahatan dan kebohongan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Tiba-tiba terdengar bentakan dan majulah seorang pemuda gagah perkasa. Pemuda ini adalah Kui Chin Koan dan dia segera menghampiri kelompok orang yang sedang bersih tegang itu. Tek Chiang mengenal pemuda ini yang bukan lain adalah Kui Chin Koan, pemuda kekasih Chan Kui Eng yang menyerahkan surat rahasia kepada mendiang gadis murid Kunlun Pai itu. Dia mulai merasa khawatir. Akan tetapi semua perbuatannya di Kunlun Pai tidak diketahui pemuda ini, takut apa? Kui Chin Koan memberi hormat kepada mereka semua. Cui Lo Qianbue yang terhormat, saya adalah Kui Chin Koan, murid Kong Tong Pai yang telah menyelidiki dengan seksama dan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Cui Lo Qianbue, saya tahu bahwa Jiwi adalah tokoh-tokoh lembah naga siluman di barat, dan agaknya, seperti juga Suma Lo Qianbue, Jiwi telah dikelabuhi oleh iblis Lo Tek Chiang ini. Dia pun dapat pula mengelabuhi para Tosu Kunlun Pai sehingga dia diberi pinjam untuk mempelajari kitab Sin Leong Hokang. Cui Lo Qianbue, dengarlah ceritaku. Engkau seorang di antara pemberontak yang dapat melarikan diri. Pengawal, tangkap dia. Diam. Bentak Chu Han Bu dengan marah, lalu memandang kepada para prajurit. Siapa berani mengganggu dia akan berhadapan dengan aku. Lalu katanya kepada Kui Chin Koan. Orang muda, teruskan ceritamu. Saya berterus terang saja bahwa saya adalah seorang di antara para pendekar dan patriot yang berkumpul di Hutan Cemara. Beberapa pekan yang lalu saya membawa sepucuk surat dari kawan-kawan kami yang ditujukan kepada Gan Chiang Kun di Kota Raja, yang maksudnya mohon petunjuk dan kerjasama dengan Panglima itu untuk menentang pemerintah penjajah. Surat itu saya serahkan kepada kekasih saya yang bernama Chan Kui Eng, murid Kunlun Pai dengan pesan agar ia yang membawa surat itu ke Kota Raja dan menyampaikan kepada Gan Chiang Kun setelah ia selesai menjaga Lo Tek Chiang, yang sedang mempelajari kitab Kunlun Pai itu tanpa meninggalkan kuil. Pemuda itu berhenti sebentar karena apa yang hendak diceritakan masih amat menyakitkan hatinya. Pemuda ini sudah melakukan penyelidikan ke Kunlun Pai dan bersama para Tosu Kunlun Pai. Akhirnya dia dapat menduga apa yang telah terjadi ketika melihat betapa Lo Tek Chiang membantu pasukan yang menyergap para pendekar. Mudah saja diduga apa yang telah terjadi dan pemuda itu menjadi marah bukan main, mati-matian dan nekat dia hendak menghadang Lo Tek Chiang untuk membalas dendam. Dan kebetulan dia bertemu dan bergabung dengan rombongan keluarga Pulau Es. Tidak ada kabar ceritanya kekasih saya itu sampai terjadinya pertemuan di Hutan Cemara dan penyergapan pasukan pemerintah di mana saya melihat jahanam ini ikut membantu pasukan pemerintah. Saya yang ikut menyerah bersama keluarga Pulau Es lalu mengadakan penyelidikan ke Kunlun Pai dan saya mendengar bahwa kekasih saya itu tewas dan diperkosa oleh paman gurunya sendiri bernama Po Kui Lok yang kemudian dibunuh oleh Lo Tek Chiang. Apa? Kui Lok kau bunuh? Chu Han Bu membentak kaget bukan main mendengar ini. Wajah Tek Chiang berubah pucat, lalu merah kembali. Suhu, dia memperkosa gadis murid Kunlun Pai itu, maka Tecu menjadi marah dan kami berkelahi sampai dia terbunuh oleh Tecu. Bohong, bentak Chin Koan.
Jahanam ini memang pandai berbohong sehingga para Tosu Kunlunpai sendiri juga tertipu olehnya. Setelah dia muncul dengan pasukan pemerintah, barulah kami semua tahu karena dapat menduga apa yang telah terjadi. Surat kepada Gan Chiang Kun itu berada pada Kui Eng. Bagaimana bisa terjatuh ke tangan jahanam ini dan dipergunakannya untuk mengkhianati para pendekar? Dia membawa surat itu ke kota raja, menghadap kaisar dan melapor. Setelah penyergapan berhasil, dia mendapat anugerah pangkat. Dialah yang memperkosa kekasih saya, dan dia pula yang membunuhnya, merampas surat rahasia itu. Mungkin perbuatannya itu ketahuan oleh Po Kui Lok, maka dibunuhnya orang itu, dan kitab pelajaran Sin Leong Hokang juga dicurinya. Wajah Chu Hanbu dan Chu Sengbu menjadi pucat, dan wajah Chu Pek In merah sekali bahkan kedua matanya menjadi basah. Benarkah semua itu? Lou Tek Chiang, benarkah semua yang kudengar itu? Benarkah cerita keluarga Pulau Es dan benarkah cerita pemuda Kong Tongpai ini? Tidak, orang ini pembohong besar dan harus kubunuh sekarang juga. Tek Chiang sudah menerjang ke depan, menyerang Kui Chin Koan dengan hebatnya. Terdengar suara mencicit karena dia telah menyerang dengan ilmu Kiamchi, jari pedang, yang dahsyat, ilmu yang dipelajarinya dari Jai Hua Xiao Kei. Agaknya dia ingin membunuh pemuda itu dengan sekali pukul. Serangan In dahsyat bukan main dan agaknya betapapun lihainya, Kui Chin Koan tentu akan roboh kalau saja Chin Leong tidak cepat bergerak ke depan dan menangkis. Duh! Chin Leong merasa betapa lengannya tergetar hebat. Dia terkejut. Dia sudah mempergunakan Sin Leong Chiang Hoat yang ampuh untuk menangkis, namun lengannya masih juga tergetar. Memang pada saat itu, kepandaian Tek Chiang sudah mencapai tingkat yang tinggi. Dia pernah digembleng oleh Suma Qianli, menjadi murid Jai Hua Xiao Kei, kemudian malah digembleng oleh keluarga Chu di Lembah Naga Siluman, bahkan akhir-akhir ini dia mempelajari ilmu sakti Sin Leong Hokang dari Kunlun Pai. Melihat majunya Cao Chin Leong, hati Chu Hanbu tidak senang. Muridnya itu, bagaimanapun salahnya, tadi menyerang pemuda yang membeberkan kebusukan, dan majunya Cao Chin Leong dianggapnya sebagai pengeroyokan. Mengandalkan jumlah banyak untuk mengeroyok sungguh tak bisa kudiamkan saja, katanya dan kakek ini pun menggerakkan tangannya menyerang ke arah Chin Leong. Angin kebutan lengan bajunya menyambar dahsyat ke depan dan tahulah Chin Leong bahwa kakek yang menyerangnya ini memiliki kepandaian hebat. Maka dia pun sudah bersiap-siap. Akan tetapi pada saat itu terdengar angin menyambar pula dari belakangnya. Perlahan dulu. Kiranya Cao Kok Chu sudah pula menggerakkan tangan tunggalnya ke depan. Angin pukulan yang amat kuat menyambar dan bertemu dengan angin pukulan yang dilancarkan Chu Hanbu. Akibatnya, tokoh Lembah Naga Siluman itu merasa betapa hawa pukulannya membalik sehingga dia terkejut bukan main. Dipandangnya laki-laki gagah berlengan buntung itu. Dia tahu betapa lihainya orang berlengan satu, ayah Jenderal Cao Chin Leong ini, akan tetapi dia berkata dengan suara lantang, penuh ejekan. Ayah membela anak tanpa melihat kebenaran lagi. Apakah itu gagah namanya? Dengan sebelah tangannya, Cao Kok Chu memberi hormat. Sobat Shichu, perlahan dulu bicara dan pergunakanlah kesadaran dan kewaspadaanmu. Semua cerita tentang muridmu seperti yang kau dengar tadi adalah benar belaka. Perbuatannya atas diri Sumahui juga benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin putraku mengawininya. Muridmu adalah seorang yang berhati busuk dan licik, banyak orang menjadi korban tipuannya. Apakah engkau juga membiarkan dirimu tertipu dan terbawa-bawa oleh kejahatan dan kebusukannya? Wajah Chu Hanbu berubah merah sekali. Memang dia sudah merasa bimbang ragu atas diri muridnya setelah mendengar cerita-cerita tadi, akan tetapi kekecewaan membuat dia masih berusaha untuk menghilangkan keraguan itu dan membela muridnya. Kini dia membalikkan tubuh, melotot memandang muridnya. Lou Tek Chiang, demi Tuhan, mengakulah sejujurnya. Benarkah semua cerita yang kudengar tadi? Tek Chiang menjadi pucat mukanya, sebentar berubah merah lalu pucat lagi. Dia merasa tersudut. Walaupun dia tidak takut karena mengandalkan pasukannya dan 4 orang tokoh sakti yang berada di dalam pasukan itu, namun tentu saja dia amat mengharapkan bantuan 2 orang gurunya ini untuk menghadapi keluarga Pulau Es yang demikian tangguhnya, apalagi pihak lawan dibantu oleh naga sakti gurun pasir dan istrinya. Selagi Tek Chiang kebingungan dan belum menjawab pertanyaan Chu Hanbu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan di antara para prajurit pengawal terjadilah perkelahian hebat.
Yang berkelahi adalah Cao Qin Liong yang dikeroyok oleh 4 orang pembantu Tek Chiang yang menyelundup di antara para pasukan dan menutupi pakaian mereka dengan pakaian seragam pasukan. Kiranya tadi Qin Liong mempergunakan kesempatan untuk mendekati para perwira pasukan dan minta kepada mereka agar jangan bergerak dan jangan mencampuri urusan pribadinya. Dalam kesempatan itulah sang perwira yang masih kagum dan hormat terhadap bekas jenderal muda ini, membisikkan adanya 4 orang aneh yang diselundupkan pembesar baru itu di dalam pasukan. Cao Qin Liong merasa curiga lalu mencarinya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati jenderal muda ini ketika dia melihat 4 orang itu. Tentu saja dia mengenal mereka, bekas komplotan pemberontak yang pernah digagalkan pasukan pemerintah. Maka sambil berseru keras dia pun maju menerjang dan disambut oleh 4 orang itu. Karena 4 orang itu memang lihai sekali, dikeroyok 4 Qin Liong kewalahan dan mundur terus mendekati kelompok keluarga Pulau Es. Dia meloncat ke depan Chu Hanbu dan berkata, "Lihat, Lo Qianpue. Siapa yang bersembunyi di dalam pasukan pengawal itu? Mereka adalah Tai Hong Lama, Pek Bin Tok Ong, Siwananda, dan Tai Lucin, 4 orang yang pernah bersekongkol dengan pemberontak. Jahanam Lou Tek Chiang ini telah bersekongkol dengan pemberontak-pemberontak yang terdiri dari golongan sesat." Tentu saja semua orang terkejut, akan tetapi yang lebih kaget dan marah adalah Chu Hanbu dan Chu Sengbu. Bagaimanapun juga, mereka adalah pendekar-pendekar yang tentu saja tidak suka kepada golongan hitam dan kini murid mereka, bahkan yang diharapkan menjadi suami Chu Pek In, telah bersekongkol dengan tokoh-tokoh jahat itu. Kenyataan ini melenyapkan keraguan mereka bahwa memang mereka telah tertipu, mereka telah keliru mengambil murid. Pasukan pengawal, maju dan serbu mereka ini. Tek Chiang yang sudah terpojok itu memberi aba-aba dengan keras. Akan tetapi, perwira pemimpin pasukan itu diam saja seperti patung dan para prajurit yang melihat komandan mereka diam saja, juga tidak ada yang berani bergerak. Memang hati mereka sudah condong memihak Cao Qin Liong, maka diamnya komandan mereka itu membuat mereka lega. Mereka tidak suka menentang bekas jenderal itu, segan dan takut. "Lou Tek Chiang, berlututlah engkau di depan kami dan sebagai murid kami, mengakulah terus terang." Chu Hanbu membentak. Akan tetapi Tek Chiang yang sudah melihat betapa keadaannya terhimpit dan hanya mengandalkan 4 orang pembantunya yang kini sudah berdiri di situ dengan sikap siap berkelahi, tentu saja tidak sudi untuk berlutut dan menyerah begitu saja. "Jiwi Suhu, kalau tidak mau membantuku, persetan dengan kalian." "Lou Tek Chiang, engkau sungguh jahat." Terdengar teriakan Chu Pek In dengan suara mengandung isak, dan wanita ini tiba-tiba saja menyerang Tek Chiang dari belakang, menggunakan sulingnya menotok ke arah tengkuk. Akan tetapi, biarpun Pek In merupakan putri tunggal Chu Hanbu, dalam hal ilmu kepandaian ia masih jauh di bawah tingkat Tek Chiang. Serangan berupa totokan maut dengan suling ke arah tengkuk itu dihadapi Tek Chiang dengan tenang saja. Dia memutar tubuh sambil menggerakkan kedua tangannya, dengan jari-jari terpentang. Terdengar suara bercuitan dan tiba-tiba saja tubuh Chu Pek In terpelanting dan wanita ini tewas seketika karena ia telah menjadi korban serangan Kiam Chi yang amat hebat, dilakukan dengan kedua tangan dari jarak dekat sekali. Semua orang terkejut dan tidak dapat mencegah karena peristiwa ini begitu tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Sepasang mata Chu Hanbu terbelalak dan wajahnya pucat sekali memandang tubuh putrinya yang menggeletak tak bernyawa, dari lehernya mengucur darah, juga dari dadanya. Kau, keparat. Kau membunuh putriku?" Chu Hanbu mengeluarkan teriakan marah lalu menerjang dan menyerang muridnya itu. Chu Sengbu yang juga sudah marah sekali sejak tadi, melihat kakaknya maju menyerang bekas murid itu, dia pun lalu menyerang dengan sengit. Chu Hanbu terkenal dengan julukan Kim Kong Sian dan dia mempergunakan senjatanya yang berupa sabuk emas. Sabuk itu berubah menjadi segulungan sinar emas yang lihai sekali dan karena inilah dia dijuluki Dewa Sinar Emas. Sedangkan adiknya, Chu Sengbu dijuluki Bu Eng Xian, Dewa Tanpa Bayangan, karena memiliki ginkang yang hebat sehingga ketika dia menyerang maju, tubuhnya lenyap, hanya nampak berkelebatnya bayangannya saja. Akan tetapi, Tek Chiang sama sekali tidak gentar menghadapi serangan kedua orang gurunya ini. Dia mengelak cepat dari sambaran sabuk emas di tangan Chu Hanbu dan pedang lemas di tangan Chu Sengbu. Bagaimanapun juga, dia sudah mengenal dasar-dasar gerakan ilmu silat dua orang tokoh lembah naga siluman itu. Dan ketika dia membalas, dia mempergunakan ilmu-ilmu pukulan dari Pulau Es yang sama sekali tidak dikenal oleh kakak beradik Shichu itu sehingga mereka berdua terdesak.
Karena maklum betapa lihainya dua orang lawan ini, Tek Chiang juga sudah mencabut pedangnya. Pedang di tangan kanan itu bergerak cepat dan lihai sekali karena dia telah menggunakan ilmu silat pedang Siang Mo Kiam Hoat yang dipelajarinya dahulu dari Suma Qianli. Siang Mo Kiam Hoat, ilmu pedang sepasang iblis, ini seharusnya dimainkan dengan sepasang pedang. Akan tetapi karena Tek Chiang hanya memegang sebatang pedang, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengimbangi dengan ilmu Kiam Chi, yaitu jari pedang dan tangan kirinya itu pun tidak kalah lihainya daripada tangan kanan yang memegang pedang. Tek Chiang memang amat pandai mengombinasikan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari bermacam aliran. Maka, karena dia sudah mengenal gerakan kedua orang Shichu yang mengeroyoknya, sebaliknya dua orang itu tidak mengenal gerakan-gerakannya, biarpun dikeroyok dua, Tek Chiang sebaliknya malah mendesak bekas guru-gurunya itu. Ketika Qin Liong dan Suma Hui hendak maju, Cao Kok Chu memberi isyarat kepada putra dan mantunya itu untuk menahan diri. Dan Qin Liong mengerti akan isyarat ayahnya. Tentu ayahnya mengingat bahwa Tek Chiang telah diangkat sebagai seorang pejabat tinggi oleh kaisar dan kini ada banyak saksi, yaitu pasukan pengawal yang berada di situ. Biarkanlah pejabat baru itu kini berkelahi, melawan dua orang bekas gurunya sehingga para saksi itu akan melihat sendiri sehingga kelak keluarga Pulau Es tidak akan disalahkan sebagai pemberontak-pemberontak yang membunuh pejabat pemerintah. Akan tetapi, Suma Hui yang menaruh dendam yang amat besar terhadap Tek Chiang, orang yang nyaris membuat hidupnya berantakan dan rusak, memandang dengan sinar mata berapi-api. Hatinya menjadi semakin panas melihat betapa Tek Chiang menghadapi kedua orang lawannya dengan menggunakan ilmu pedang dari Pulau Es. Serang-menyerang terjadi dengan amat serunya. Melihat betapa dua orang kakek Chu itu semakin terdesak, bahkan Chu Sengbu terluka pangkal lengan kirinya, robek bajunya dan berdarah karena sambaran Kiam Chi, hati Suma Hui menjadi semakin marah. Dua orang kakek itu biarpun lihai tidak mengenal gerakan pedang Tek Chiang. Akan tetapi ia tentu saja mengenal baik Siang Mo Kiam Hoat itu dan bahkan ia dapat melihat kelemahan-kelemahannya. Tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke udara, dan ketika tubuhnya tiba di atas Tek Chiang, ia membalikkan tubuh meluncur ke bawah dan pedangnya menyambar ke arah ubun-ubun kepala Tek Chiang. Pada saat itu, Tek Chiang sedang menghadapi serangan lawan dan memang ubun-ubun kepalanya merupakan satu-satunya daerah yang terbuka. Terkejutlah Tek Chiang. Kalau dia berusaha menangkis atau mengelak dari serangan di atas itu, tentu dia akan terancam oleh senjata dua orang Shichu. Dia teringat akan ilmu barunya dan tiba-tiba saja mulutnya mengeluarkan suara melengking yang amat hebat. Menggetarkan jantung semua orang yang hadir. Bahkan Suma Hui yang sedang menyerang itu terkejut dan serangannya menyeleweng, tidak mengenai ubun-ubun kepala melainkan mengenai pundak, itu pun hanya menyerempet saja sehingga merobek baju dan melukai kulit. Akan tetapi lengkingan suara yang mengandung ilmu Sin Leong Hokang itu memang dahsyat sekali, demikian hebatnya terasa oleh dua orang kakek Chu sehingga mereka tertegun dan tubuh mereka seperti dimasuki getaran kuat yang membuat mereka lumpuh selama beberapa detik. Kesempatan ini dipergunakan oleh Tek Chiang sebaik-baiknya. Dia telah dapat miringkan tubuh sehingga pedang Suma Hui hanya melukai pundaknya, dan melihat dua orang kakek itu masih tertegun, pedang di tangan kanan dan jari-jari tangan kirinya menyambar seperti kilat. Dua orang kakek Chu mengeluarkan teriakan keras. Pedang di tangan kanan Tek Chiang telah menembus perut Chu Hanbu, sedangkan Chu Sengbu terkena pukulan Kiam Chi tepat pada dadanya. Keduanya merupakan serangan mematikan dan kalau bukan dua orang kakek Chu itu yang terkena, tentu roboh seketika. Akan tetapi dua orang kakek itu hanya berteriak dan dengan mata melotot keduanya menubruk ke depan, dari kanan kiri Tek Chiang. Hal ini sama sekali tidak terduga oleh Tek Chiang dan dia tidak memperoleh kesempatan untuk mengelak sama sekali. Tahu-tahu dua pasang tangan dengan jari-jari yang mencengkeram telah menerkam kepalanya dan 20 buah jari tangan menancap ke dalam kepala. Tek Chiang mengeluarkan teriakan mengerikan dan tubuhnya terguling, membawa dua tubuh lain itu dan tubuhnya berkelojotan, dengan kaki dan tangan meregang. Akan tetapi tubuh dua orang kakek itu tidak bergerak, kaku dan kedua tangan mereka masih mencengkeram kepala, dua pasang mata itu masih melotot mengerikan. Akhirnya tubuh Tek Chiang pun diam tak bergerak lagi setelah nyawanya melayang bersama dua orang kakek yang masih terus mencengkeram kepalanya itu. Suma Hui yang berdiri dekat suaminya berbisik. "Puas sudah hatiku." Cao Qin Liong menarik napas panjang. Dia tahu akan perasaan hati istrinya. Dan dia merasa girang bahwa istrinya tadi hanya membantu saja robohnya Tek Chiang, tidak langsung menjadi pembunuh Tek Chiang.
Betapapun juga, harus diakui bahwa robohnya Tek Chiang diawali dengan serangan Suma Hui tadi. Melihat Tek Chiang roboh, 4 orang pembantunya itu menjadi gentar. Mereka tadi sudah melihat betapa pasukan itu tidak taat lagi kepada Tek Chiang dan tidak berani melawan bekas Jenderal Cao Chin Liong. Kini, melihat Tek Chiang tewas, mereka pun merasa tiada gunanya melawan lagi dan mereka saling pandang, lalu membalikkan tubuh hendak pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Chin Liong sudah menghadang mereka. Perlahan dulu, sobat. Kalian tidak boleh pergi dan harus menjadi tawanan pasukan. 4 orang itu terkejut dan maklum bahwa mereka takkan mungkin lolos kalau tidak menggunakan kekerasan, maka mereka pun segera mencabut senjata masing-masing dan menerjang bekas jenderal itu. Akan tetapi Suma Hui, Suma Qianli, Kim Hui Li, Cao Kok Chu, dan Wan Cheng sudah maju dan menghadapi keluarga yang sakti itu, 4 orang tokoh sesat itu tidak dapat berbuat banyak. Dalam waktu 30 jurus lebih saja, mereka berempat sudah dapat dirobohkan, dibelenggu oleh pasukan dan dibawa kembali ke kota raja. Atas permintaan Cao Chin Liong, komandan pasukan melapor kepada atasannya yang melanjutkan kepada Kaisar bahwa Panglima Lou Tek Chiang di tengah jalan bertengkar dengan 2 orang gurunya dan dalam perkelahian itu dia tewas, demikian pula kedua orang gurunya. Dan ditambahkan pula bahwa ternyata pembesar baru itu telah bersekongkol dengan 4 orang pemberontak yang dapat ditawan. Suma Cheng Liong bersama Kam Bieng pergi ke puncak Bukit Nelayan, menghadap Kam Hong dan Bu Cisian. Dengan terus terang dan berani mereka berdua menghadap suami istri ini dan menceritakan segala hal tentang diri mereka, tentang pertemuan di hutan cemara, tentang tewasnya Sim Hong Bu dan juga tentang cinta kasih antara mereka dan tentang pertemuan mereka dengan Sim Hou. Mula-mula Kam Hong dan istrinya terkejut sekali. Terutama sekali Kam Hong mengerutkan alisnya dan memandang marah. Apalagi setelah kini Sim Hong Bu gugur, dia marah harus memegang teguh perjanjiannya dengan sahabat itu. Bieng, bagaimana engkau dapat mengharapkan aku melanggar janji terhadap seorang sahabat yang telah meninggal dunia? Katanya dengan nada lebih banyak menegur daripada bertanya. Ayah, suhu Sim Hong Bu sendiri yang telah menyetujui seperti yang kami dengar dari Sim Hou Suheng. Sudahlah, aku baru mau mempertimbangkannya kalau sudah mendengar sendiri penuturan Sim Hou. Biarpun dengan hati yang tidak enak, Suma Cheng Liong tinggal di rumah kekasihnya itu. Sikap tuan dan nyonya rumah yang pendiam membuat dia merasa canggung sekali, akan tetapi demi cintanya terhadap Bieng, dia pun mempertahankan diri. Apalagi sikap Bieng amat manis dan gadis ini selalu membesarkan hatinya. Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Sim Hou datang berkunjung. Pemuda ini menjatuhkan diri berlutut di depan guru atau juga calon mertuanya dan tak dapat menahan cucuran air matanya. Kam Hong dan istrinya merasa terharu sekali. Kami telah mendengar tentang kematian ayahmu, Sim Hou. Akan tetapi, usaplah air matamu. Ayahmu tewas sebagai seorang pendekar dan patriot sejati yang gugur dalam perjuangan yang patut. Tak perlu ditangisi dan bukan sikap seorang pendekar kalau mudah saja mencucurkan air matanya. Maaf, Suhu, maafkan kelemahan Teocu, jawab Sim Hou. Seperti yang sudah direncanakan dengan istrinya, apalagi di situ tidak terdapat Bieng dan Cheng Liong yang sedang berburu di hutan, Kam Hong memancing. Sim Hou, setelah ayahmu meninggal dunia, kami merasa perlu untuk mempercepat pelaksanaan pernikahanmu dengan Bieng. Tidak, Suhu. Maafkan Teocu, Suhu, akan tetapi. Ikatan perjodohan antara Teocu dan semua itu tidak mungkin dilanjutkan. Kam Hong pura-pura kaget dan marah. Sim Hou, omongan apa yang kau keluarkan ini? Apa maksudmu? Suhu, sebelum meninggal, ayah berpesan kepada Teocu agar Teocu menghadap Suhu dan menyatakan bahwa ikatan perjodohan itu agar diputuskan. Kam Hong mengangguk-angguk. Kalau begitu putrinya tidak berbohong. Apa alasannya mendiang ayahmu berpesan seaneh itu? Sederhana saja alasannya, Suhu, yaitu bahwa Sumoy tidak berjodoh dengan Teocu, maksud Teocu. Sumoy dan Teocu tidak saling mencinta. Inilah keterangan yang dikehendaki Kam Hong dan istrinya. Sim Hou, katakan sekali lagi, apakah benar-benar engkau tidak mencinta Bieng? Tanya Bu Cisian. Sim Hou merasa bingung dan takut menghadapi pertanyaan ini. Dia harus mengaku sejujurnya bahwa dia kagum sekali dan suka kepada Bieng. Siapa orangnya tidak akan suka dan kagum kepada gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga amat manis itu?
Akan tetapi dia sendiri pun tidak tahu apakah dia mencinta Bieng, suatu perasaan yang belum pernah dirasakannya. Yang jelas, mendengar bahwa Bieng mencinta pemuda lain, dia tidak merasa duka atau marah. Subo, maafkanlah Teochew. Tentu saja antara Teochew dan Sumoy terdapat rasa sayang sebagai saudara seperguruan, akan tetapi tentang cinta. Sumoy telah mencinta seorang pemuda lain. Bagaimana Teochew dan ia dapat saling mencinta? Dan menurut ayah, jodoh tanpa cinta hanya akan berakhir dengan duka nestapa. Mendengar ucapan pemuda ini, wajah Bu Cisian berubah pucat. Dahulu sekali, ketika Sim Hongbu, ayah pemuda ini, masih menjadi seorang pemuda, Hongbu pernah mati-matian jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi ia tidak membalas cintanya dan ia mencinta Kam Hong. Kemudian Sim Hongbu menikah dengan Chu Pek In. Ia pun menarik napas panjang dan tenggelam dalam kenangan. Kam Hong merasa lega sekali mendengar ucapan muridnya ini. Jadi benar semua keterangan putrinya. Putrinya saling mencinta dengan Suma Cheng Liong, cucu pendekar super sakti dari Pulau Es itu. Dan putusnya tali perjodohan putrinya dengan Sim Hou ini pun sudah sah, karena disetujui oleh Sim Hongbu dan oleh Sim Hou sendiri. Baiklah, kalau begitu kami menjadi yakin, Sim Hou. Ketahuilah bahwa sebetulnya kami telah mendengar kesemuanya itu dari Bieng. Jadi Suma sudah pulang dan menceritakan semua kepada Suhu dan Subo? Dan pemuda itu? Maksud Teochew, saudara Suma Cheng Liong. Dia pun sudah berada di sini. Mereka berdua sudah menceritakan semuanya kepada kami, akan tetapi kami masih merasa penasaran dan ingin mendengar dari engkau sendiri, Sim Hou. Wajah pemuda itu berseri gembira. Kalau begitu hati Teochew menjadi lega dan gembira. Mereka itu betul-betul saling mencinta dan pemuda itu amat gagah dan jujur, menjadi calon jodoh Sumoy yang amat baik. Sim Hou tidak lama berada di puncak Bukit Nelayan. Setelah bertemu dan beramah tamah dengan Bieng dan Cheng Liong dan makan bersama dari hidangan hasil buruan sepasang muda-mudi itu, dia pun berpamit dan mendapat doa restu dari Suhu dan Subonya yang merasa terharu dan kasihan, juga kagum terhadap murid itu. Perjodohan antara Kam Bieng dan Suma Cheng Liong tidak mengalami banyak kesulitan. Suma Qianbu dan Teng Xiangin segera datang berkunjung ke puncak Bukit Nelayan setelah mendengar permintaan Cheng Liong untuk mengajukan pinangan dan diterima dengan senang hati dan gembira oleh Kam Hong dan istrinya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan antara kedua orang muda itu pun dirayakan dengan amat meriah, dihadiri oleh orang-orang gagah dari segenap penjuru dan di dalam perayaan ini berkumpullah semua keluarga para pendekar Pulau Es dengan lengkap. Kam Hong dan istrinya merasa bangga dan berbahagia sekali dapat berbesan dengan keluarga Pulau Es apalagi setelah mereka mendengar penuturan mantu mereka tentang riwayatnya sampai dia menjadi murid Hek Ih Moong dan diajak menyerbu ke Bukit Nelayan. Mereka yang tadinya merasa tidak senang melihat pemuda itu menjadi murid Hek Ih Moong, kini berbalik menjadi kagum. Demikianlah, cerita ini diakhiri dengan kebahagiaan yang dinikmati oleh keluarga Pulau Es. Suma Hui telah menjadi istri Cao Chin Liong dan hidup bahagia. Suma Cheng Liong hidup berbahagia pula bersama istrinya, Kam Bieng. Dan biarpun Suma Chiangbun masih merasa kehilangan Gangga, akan tetapi dia semakin matang dan semakin dapat mengenal diri sendiri, perlahan-lahan dia membiarkan dirinya berubah melalui kewaspadaan. Sebagai akhir tulisan dalam cerita ini, pengarang mengharapkan mudah-mudahan di samping menghibur dan menemani Anda di kala senggang, juga cerita ini mengandung manfaat bagi para pembacanya. Sampai jumpa kembali di lain kisah. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.